Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jumlah dan selisih sudut dalam trigonometri bab kedua ya. Oke, untuk pertama-tama saya akan menunjukkan hal-hal yang penting yang harus kalian pelajari. Ini biasanya ada bentuknya seperti ini, cos A plus B. Ini bentuk umumnya ya, bentuk dasar, bentuk umum. Nanti tinggal bisa dikembangkan. Pertama, cos A plus B itu sama dengan cos A kali cos B min sin A kali sin B. Untuk cos A min B itu sama dengan cos A kali cos B plus sin A kali sin B. Jadi yang bedanya itu ini, kalau cos itu misalnya dia penjumlahan dua sudut, maka diubah menjadi negatif. Itu. Nah, kalau dia negatif dua sudut, maka di sininya positif. Jadi kebalikannya tuh, kalau untuk cos ya. Dan untuk trigonometrinya itu cos dan cos. Jadi cos kali cos. Lalu sin kali sin. Itu kalau cosinus. Ini yang perlu kalian perhatikan. Nah, untuk yang sinus, yang sin A plus B itu kalau di sininya plus, maka di sini juga plus. Itu juga kalau di sininya minus, di sini juga minus. Jadi mengikuti tandanya. Kalau untuk sinus, kalau kosinus dia berlawanan tanda. Nah, kalau untuk ini untuk sin, itu sin A cos B tambah cos A sin B. Ya, berarti yang di depan ini itu jadi sin A. Lalu kemudian tinggal ngikutin selanjutnya sin cos B. Lalu yang suku selanjutnya tinggal dibalik aja, cos A sin B kayak gitu. Jadi jangan sampai kebalik ya, karena nanti kalau untuk yang pengurangan sin itu kalau kebalik nanti hasilnya bisa beda. Kalau cos, penjumlahan cos, kalau dia kebalik nanti hasilnya beda. Kalau yang pengurangan cos kan dia sama-sama positif ya, jadi nggak merubah hasil. Kalau yang sinus, penjumlahan sinus dia sama-sama positif, jadi juga nggak merubah hasil. Untuk tangan itu tangan A plus B itu sama dengan tangan A plus tangan B dibagi 1 min tangan A kali tangan B. Untuk pengurangan tangan sama, cuman bedanya cuma di tandanya aja. Yang atasnya itu penjumlahan kalau sesuai tandanya, yang bawah kalau pengurangan tangan ya berarti pengurangan sudut dalam tangan, berarti tandanya dikurangkan. Untuk yang bawah sini kebalikan dengan yang atasnya. Kalau yang di sini udah pengurangan ya berarti yang di sini penjumlahan. Kalau yang sudah penjumlahan yang sini pengurangan. Ya kayak gitu aja. Nah, tipikal soalnya biasanya kalian sudah ini. Ini soal yang masih dasar. Yang pertama, diketahui cos 60 derajat sama dengan setengah dan cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2 dengan penjumlahan atau selisih sudut hitunglah cos 15 derajat. Coba kita lihat. Cara yang pertama apa? Yaitu kalian jabarkan tadi, ini kan cos 15 derajat itu kan sama dengan cos 60 derajat min 45 derajat. Nah, ini bentuk yang kayak gini itu kalian ambil dari sudut istimewa. Kalau ini kebetulan diketahui ya, jadi enak kalian tinggal mengetahui. Kalau nanti ada soal yang tidak diketahui ya, kalian ambil dari sudut-sudut istimewa. Kan istilahnya kalian udah atik biar bisa
sesuai gitu. Nah, kita cos 50 derajat sama dengan cos 60 derajat min 45 derajat. Nah, ingat kalau cos tadi, dimisalkan yang ini A, yang ini B, gitu kan? Misalkan kayak gitu. Jadi, kalau cos pengurangan cos, kalau dia pengurangan berarti, cos kan kebalikannya, kalau dia pengurangan berarti dia di sini penjumlahan. Nah, ini cos A, cos B, sin A, sin B. Cos A, cos B, sin A, sin B. Ya kan? Cos 60, cos 45, sin 60, sin 45. Kayak gitu. Dari situ, tinggal dihitung aja. Cos 60 itu setengah, cos 45 setengah akar 2, kalian kali. Sin 60 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2, kalian kali. Lalu dijumlahkan. Hasilnya adalah seperempat akar 2 tambah seperempat akar 6. Ini sudah hasil akhir sebenarnya, tapi kalau buat sederhana lagi masih bisa. Itu seperempatnya kalian keluarkan, jadinya seperempat kali akar 2 plus akar 6. Nah, tergantung uh, kalau pilihan ganda tergantung jawabannya minta yang seperti bentuk apa gitu. Nah, seperti itu. Jawaban akhirnya udah ketemu. Kalau soal-soal dasar masih seperti ini. Hari ini kita soal-soal yang dasar saja, yang ya cos berapa, sin berapa gitu. Nah, ini contoh kedua itu cos 75 derajat. Nah, ini kan nggak ada apa namanya? Nggak ada aturannya ya ini. Harus berapa? Itu nggak dikasih ketentuan pakainya cos berapa. Yang tadi kan kasih ketentuan pakainya cos 60 sama 45. Nah, kalau yang ini coba kita pakainya cos 30 sama 45. Nah, ini penjumlahan dua dua cos dua sudut dalam cosinus. Yang tadi pengurangan, yang ini penjumlahan. Nah, setelah kalian ketemu kayak gini, cos 30 derajat plus 45 derajat, langkah selanjutnya yaitu seperti biasa, kalian masukkan formulanya. Kalau penjumlahan cos kan berarti dia kayak gini. Misalkan ini A, ini B, berarti kan ini A, ini B, dan seterusnya. Jadi misalnya cos A plus B kan berarti cos 30 derajat kali cos 45 dikurangi sin 30 derajat kali sin 45. Nah, tinggal cos 30 kan kalian tahu berapa. Cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2. Misalnya kayak gini. Setengah akar 3 kali setengah akar 2 dikurangi setengah kali setengah akar 2. Kalian kalikan, terus kalian kurangkan. Dan hasilnya adalah seperempat akar 6 dikurangi seperempat akar 2. Saya kira kalian tidak mengalami kesulitan untuk operasi akar ya. Semoga saja tidak. Nah, setelah itu, ini sebenarnya udah bisa. Hasilnya cuman tergantung nanti jawaban di soal pilihan ganda itu seperti apa. Kalian sesuaikan aja. Biasanya bisa jadi seperempatnya dikeluarin dulu biar lebih sederhana. Hasilnya seperempat kali akar 6 min akar 2. Kayak gitu. Untuk latihan untuk tipikal soal yang dasar kayak gitu misalnya. Hitunglah cos 75 itu berapa dan lain sebagainya. Kita lanjut soal nomor 3. Sekarang kita suruh menghitung sin 120. Tadi udah cos sudah, sekarang sinus. Kita masuk ke materi sinus. Sin 120 derajat
Nah, ini bisa macam-macam. Kalau kita mau pakai yang penjumlahan juga bisa ini. Dengan sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 tambah 60 derajat. Itu juga bisa. Atau sin 120 itu 30 tambah 90 itu juga bisa. Itu terserah kalian, yang penting ada acuan sudut yang dasarnya. Sudut istimewanya ada acuannya. Ini saya pakainya yang 60 tambah 60. Kan bisa juga pakai yang 30 tambah 90. Sin tadi kita lanjut. Sin itu apa? Sin itu adalah, misal ini A, ini B, maka sin itu sin A cos B tambah sin A cos B. Nah, dari sini kita udah tahu sin 60 kali cos 60 tambah sin 60 kali cos 60. Hasilnya sin 60 setengah per 3 cos 60 setengah. Sin 60 setengah akar 3 cos 60 setengah. Jadi kalian kalikan, hasilnya 14 akar 3 tambah 14 akar 3, ya kan? Setelah itu hasilnya 2/4 akar 3 itu sama dengan setengah akar 3. Nah, ini setara, kalau kalian cermati, ini setara dengan sin 60. Nah, di pertemuan nanti, kan hari ini yang jelas, mungkin pekan depan atau 2 pekan lagi kita akan sedikit bahas tentang sudut rangkap ini. Buat salah satu buat intro kalian sudut rangkap. Jadi kalian nggak perlu menghafalkan banyak rumus, cukup yang dasar saja, nanti kalian kembangkan agar bisa sesuai yang diinginkan soal. Nanti juga bisa kita membahas tentang identitas juga bisa, biar apa ya, acuan kalian tuh cuma satu ini aja, satu rumus dasar aja, nggak usah terpaksa menghafalkan banyak. Nanti yang lainnya biar ngalir saja, yang penting yang rumus dasar tadi. Hasilnya adalah sin min 30 derajat. Nah, ini kalau negatifnya kayak gimana? Mungkin bagi sebagian kita agak bingung ya. Ini kalau negatif tuh terus gimana? Padahal kan biasanya positif. Dengan menggunakan formula yang sama, maksud saya formula yang telah kita pelajari, telah kita ketahui, kita bisa mengukur untuk ukuran sudut yang negatif. Caranya, nah kan kalau negatif 30 derajat kan sin 30 derajat min 60 derajat. Atau sebenarnya ada yang lebih simpel, yaitu 0 kurangi 30 derajat itu juga sama. Kalian bisa atur sesuai formulanya. Jadinya nih, lihat, ini A, ini B. Ini sin A cos B kurangi cos A sin B. Sin 30 itu setengah, cos 60 itu setengah, cos 30 setengah akar 3, sin 60 setengah akar 3. Hasilnya adalah setengah kali setengah dikurangi setengah akar 3 kali setengah akar 3. Coret, ini 1/4 dikurangi 3/4 ya. Nah, 1 kurangi 3/4 berapa? Min 2/4 atau min setengah. Jadi sin min 30 derajat itu sama dengan negatif setengah. Tapi yang perlu kalian perhatikan, bukan berarti karena sin min 30 derajat berarti sin 30 terus tambahi setengah, tambahi negatif kan, sin negatif kan kayak gitu. Kan tetap harus menggunakan cara seperti ini untuk memastikannya. Nanti kalau kalian sudah terbiasa menggunakan cara seperti ini, akan ada ketemu sifat-sifat khusus yang ada di trigonometri. Atau mungkin sudah pernah kalian pelajari.
Lanjut untuk sekarang yang tangan ya. Ini tangan 105 derajat. Nah, tangan itu kayak gimana? Tangan itu tadi diubah dulu yang pertama ke 60 dan 45. Bisa kalian ubah juga yang lainnya bisa nggak? Yang mungkin yang paling sederhana sementara ini 60 tambah 45. Oke, lalu kita masukkan ke rumus, ke formula, yaitu tan 60 derajat plus tan 45 dibagi 1 min tan 60 derajat kali tan 45. Lalu setelah itu kalian tentukan aja tan 60 itu akar 3, tan 45 1. Udah, nanti hasilnya akar 3 plus 1 dibagi 1 min akar 3. Nah, ini udah untuk mentoknya kayak gini. Kalau kalian ubah lagi juga sebenarnya juga bisa, tapi segini saja udah cukup. Yang selanjutnya itu tan negatif 15 derajat. Nah, ini coba kalian lihat dulu. Tan negatif 15 derajat itu dari berapa? Kalian bisa menggunakan 45 kurangi 60 bisa, atau 30 kurangi 45 juga bisa. Untuk di sini saya menggunakan 30 kurangi 45. Nah, kalau udah ketemu A sama B-nya ini, cara asalnya adalah tinggal kalian masukkan aja rumusnya. Masukkan formulanya, jadi tan 30 derajat min tan 45 derajat per 1 plus tan 30 derajat kali tan 45 derajat. Amin. Kemudian hasilnya sepertiga akar 3 dikurangi 1 dibagi 1 plus sepertiga akar 3 kali 1. Kalau kita sederhanakan lagi, itu hasilnya akar 3 min 3 per 3 plus akar 3. Caranya gimana? Caranya tinggal, ini kan sepertiga toh. Nah, kalian samakan penyebutnya pada bagian yang satu ini. Hasilnya berarti dia jadi 3 per 3. Nah, dari sini kalian bisa menemukan bahwa nilainya adalah maaf jelek. Nilainya akar 3 min 3 gitu. Nah, dikali sepertiga. Karena kan penyebutnya bisa kalian keluarkan. Per 1 plus sepertiga akar 3 kali 1. Yang bawah juga kalian samakan penyebutnya. Hasilnya 3 plus akar 3, ya kan, terus sepertiga. Dikeluarkan sepertiga per sepertiga, kalian coret. Ini hasilnya, akar 3. Dan 3 per 3 plus akar 3. Nah, untuk awalan sekian dulu. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Jika ada yang mau tanyakan, silahkan kalian tanyakan saja. Mungkin kalian mau bertanya tentang soal yang cukup sulit. Nah, biasanya seingat saya itu pernah digunakan untuk masalah ini, digunakan di SBMPTN. Jadi kalian harus kuat di formulanya. Formula itu dalam arti yang sebentar. Formula itu yang 6 tadi itu kalian harus kuat. Kan nggak perlu menghafalkan banyak, cukup 6 saja ini kalau mau dihafal. Kalau kalian minta penjelasan yang kok rumusnya bisa kayak gitu, bisa saya jelaskan, tapi mungkin kalian WA saya saja, hubungi saya saja, seperti itu. Nah, ini kalau zaman saya ini masuk di SBMPTN, biasanya angkanya
agak aneh gitulah susunannya, terus kalian suruh menentukan ini berapa. Nah, seperti itu. Baiklah, saya akhiri. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.